Jadi kalau sudah di atas 3, ingat bahwa kemampuan bahasa itu menjadi variabel yang menentukan perkembangan dari verbal EQ. Tapi bukan EQ secara keseluruhan ya, atau bukan kognitif secara keseluruhan. Gitu. Jadi ini diingat-ingat nih, meskipun keterampilan simbolik play tidak cukup untuk perkembangan bahasa, ya jadi di sini ditegaskan bahwa koreksi kan saya sudah meningkatkan simbolik play nih, tapi kok bahasanya nggak berkembang? Iya, karena simbolik play bukan satu-satunya variabel yang bisa membuat bahasa itu berkembang. Makanya di sini dijelaskan bahwa simbolik play itu tidak cukup untuk perkembangan bahasa. Bahasa di sini adalah struktur bahasa dan fungsi bahasa. Tetapi manfaat dari symbolic play ini adalah dia merupakan variabel atau faktor yang sangat penting nih untuk meningkatnya kemampuan penggunaan atau fungsi bahasa. Yang tadi sudah kita bahas. Kalau anaknya punya struktur bahasa yang bagus tapi fungsi bahasanya lemah, ya dia nggak akan gunakan bahasa itu untuk kebutuhan sosial. Makanya symbolic play di sini arah hubungannya itu ke fungsi bahasa, ke pragmatik, bukan ke struktur bahasa. Kalau kita punya tujuan jangka panjang, agar klien mampu meningkatkan kemampuan penggunaan bahasa, maka tujuan jangka pendeknya adalah symbolic play. Tapi kalau kita punya tujuan agar nanti klien mampu meningkatkan struktur bahasanya, entah itu reseptif, entah itu ekspresif, maka prioritasnya bukan symbolic play. Jadi symbolic play itu cuma punya hubungan ke penggunaan bahasa atau fungsi bahasa. Kenapa? Tadi sudah saya suruh ingat. Karena bahasa dan bermain simbolik punya kemiripan, yaitu sama-sama menggunakan simbol. Jadi kalau kita tingkatkan kemampuan anak menggunakan simbol dalam hal bermain, maka dia akan membantu anak tersebut dalam meningkatkan penggunaan bahasanya. Kenapa? Karena penggunaan simbol di dalam bermain itu lebih mudah ketimbang penggunaan simbol dalam hal berkomunikasi. Nah, itu basicnya ya. Kita lihat dari usia-usia yang kecil aja ya. Jadi early intention atau maksud atau tujuan berkomunikasi awal itu yang pertama request. Anak minta sesuatu, anak minta orang tuanya ngambil sesuatu, bisa menggunakan gestur ya kalau dia di bawah 12 bulan, atau dia bisa menggunakan vokalisasi, atau bisa dia menggunakan sebuah kata kalau nanti dia sudah bisa verbal. Ya bisa request action, objek, dia minta makanan misalnya, atau dia protes. Kemudian tingkatan pragmatik di lebih lanjutnya itu ada request informasi juga, menjawab pertanyaan dan seterusnya. Ya bisa menggunakan gestur, vokalisasi atau sebuah kata. Ini juga memandu kita nih. Jadi kalau mau meningkatkan kemampuan pragmatik, mulai dulu dari gestur atau nonverbal ya. Kita bisa pakai gambar, bisa kita bisa pakai komik atau teks gitu ya. Kemudian kalau anaknya belum bisa verbal ya bisa ngoceh-ngoceh aja dulu sambil ngasih gambar. Nanti baru pakai sebuah kata. Jangan lompat dulu. Mulai dari urutkan dari belakang. Kemudian kita bahas level bermain simbolik. Bermain simbolik itu ada 4 levelnya. Jadi kalau kita mau gunakan teori ini di dalam pembuatan perencanaan penanganan untuk bermain simbolik, sesuai level. Saya nggak punya alat asesmen untuk ngecek kemampuan bermain simbolik. Ya nggak masalah, pakai aja acuan ini. Alat asesmen kan nggak harus standar. Tetapi yang perlu di sini rekan-rekan amati di dalam observasi atau asesmen bermain simbolik adalah ada 3 komponen yang harus diperhatikan. Ya, 3 komponen ini ada agentnya, ada instrumennya, ada skema. Ini sistemnya ordinal ya, artinya dia bertingkat. Dan ini bisa dijadikan sebagai acuan di dalam kita meningkatkan kemampuan bermain simbolik. Tapi ini levelnya simbolik ya, bukan level yang sebelumnya. Ini level simbolik. Yang pertama, change in agent. Agent di sini maksudnya adalah yang pertama, self as agent. Jadi dia menjadikan dirinya sebagai objek dari apa yang dia mainkan. Misalnya pura-pura minum gitu ya. Dia menjadikan dirinya, atau dia lagi nelfon terus pura-pura ngomong sendiri. Itu namanya self as agent. Dia menjadikan dirinya sebagai objek dari permainan itu sendiri.
Kalau dia udah bisa, nanti ditingkatkan lagi ke passive other as agent. Passive other ini maksudnya adalah dia punya boneka besar, terus bonekanya dia suruh nelfon, dia tempelin telepon itu ke telinga boneka itu. Tapi boneka itu nggak selalu harus disuruhnya ngomong gitu ya. Jadi dia menjadikan objek lain sebagai objek permainannya. Atau yang agentnya aktif other as agent. Jadi misalnya nih, dia lagi main boneka, terus teleponnya ditempelin ke telinga boneka, dan bonekanya seakan-akan ngomong sendiri. Jadi bonekanya aktif untuk melakukan sesuatu. Atau misalnya dia punya boneka, dia pegang tangan boneka itu terus pura-pura masak. Itu namanya active other as agent. Jadi kalau kita mau buat treatment plan mulai dari self as agent. Atau kita mau bermain di ranah instrumen, alat permainannya. Alat permainan bisa realistic object. Jadi kalau mau main boneka, bonekanya giginya disikat gitu ya, sikat gigi. Ya kalau realistic object ya beneran sikat gigi itu. Tapi kalau kita mau tingkatkan lagi kemampuan kognitifnya, kita ganti tuh sikat gigi itu misal dengan benda-benda yang lain, yang mirip. Atau kalau kita mau tingkatkan lagi kemampuan kognitifnya, kita pakai imagery. Jadi ngebayangin pura-pura gosok gigi aja, tapi bendanya nggak ada. Jadi kita bisa scaffolding di daerah itu. Oh, kok imagery susah ya anaknya ya? Ya udah kita turunkan. Atau skema, kita scaffolding atau kita manipulasi di daerah skema. Skemanya bisa single scam, multiple, atau yang kompleks. Yang pasti ini sistemnya ordinal ya. Ordinal itu artinya bertingkat. Jadi kalau self as agent nggak bisa, jangan coba-coba untuk tingkatkan ke passive other as agent. Dan begitu seterusnya.